warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini merupakan tugas dari Pak dosen Pak Imran yang terhormat selaku dosen saya Sistem Research Distribusi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Irwan, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 02 Angkatan 2012 Universitas Negeri Makassar. Nah, di mana saya akan mempresentasikan 3 tugas di antaranya. Tugas pertama, saya dituntut untuk menjelaskan bagaimana World Wide Web atau WWW ini menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server. Dan yang kedua, saya dituntut untuk menjelaskan bagaimana reference yang digunakan, yang salah satunya adalah COU01. Dan yang terakhir itu bagaimana menjelaskan protokol yang mendukung dengan World Wide Web atau WWW itu sendiri. Baiklah, untuk mata kuliah ini, mata kuliah sistem terdistribusi, saya ingin menjelaskan apa sih, secara singkat, apa sih itu sistem terdistribusi. Baiklah, sistem terdistribusi itu adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Nah, komponen tersebut saling berkomunikasi, saling terhubung, saling berinteraksi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan or messaging space. Dan contohnya itu seperti internet, intranet, dan mobile computing. Baiklah, kita langsung masuk pada 3 tugas tadi. Tugas pertama yaitu tugas pertama tadi itu memiliki 4 komponen. 4 komponen yang harus saya jelaskan, yaitu pertama resource sharing, yang kedua itu World Wide Web WWW, kemudian client server, dan keempat hubungan antara 3 komponen resource sharing, World Wide Web, dan client server. Ya, untuk komponen yang pertama, resource sharing. Apa itu sih resource dan apa itu sharing? Itu terdiri dari 2 kata yang berbeda. Di mana resource itu adalah segala hal yang dapat digunakan secara bersamaan dalam jaringan komputer yang meliputi hardware ataupun software. Hardware-nya itu bisa berupa hard disk, printer, dan scanner. Kemudian software-nya itu berupa berkas, data atau objek data. Seperti itu. Kemudian sharing. Sharing itu merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file ataupun perangkat dan koneksi internet yang digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya ataupun perangkat. Seperti contohnya pembagian sharing hardware yang digunakan oleh dunia perkantoran itu, di mana masing-masing individu atau pekerja di perkantoran itu menggunakan komputer PC gitu kan. Nah, untuk pembagian hardware ini seperti printer untuk menghemat biaya itu tidak mungkin. Dalam tiap pekerja itu disediakan PC dengan printernya. Itu pasti sangat memboroskan biaya untuk membeli tiap-tiap printer pada tiap-tiap pekerja. Nah, untuk menghemat biaya tersebut digunakanlah sharing ini digunakan untuk berbagi perangkat keras gitu, hardware-nya. Seperti itu. Nah, disitulah bertujuan untuk sebagai penghematan biaya dan juga penghematan perangkat. Selain tidak membazir, itu juga mengefisiensikan kita kepada penggunaan kita itu sendiri. Ya, resource sharing di sini terdiri dari 2, yaitu sharing file yang berupa data program dan juga sharing device yang berupa CD drive, hard disk, dan printer. Nah, penjelasan yang pertama yaitu sharing file, di mana suatu data yang kita miliki atau kita punya bisa dibaca dan diakses oleh pengguna komputer atau user itu sendiri yang lain yang terhubung melalui jaringan atau network. Kemudian untuk sharing device, penggunaan suatu device ini dilakukan secara bersama-sama agar dapat meningkatkan efisiensi maupun efektivitas kerja itu sendiri, seperti yang saya kasihkan contoh tadi itu. Ya, nah disitulah resource sharing di sini yang merupakan motivator utama dalam pengembangan sistem terdistribusi. Ya, baik. Yang kedua, saya akan komponen kedua yaitu World Wide Web atau WWW atau WWW.
namanya gitu kan. Nah, WWW itu merupakan jaringan sumber informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan antara teks maupun multimedia. Nah, informasi pada www ini dapat diakses dan ditemukan di internet, jaringan global. World Wide Web biasanya dirujuk sebagai the web. Gitu. Kemudian, WWW itu merupakan layanan yang paling sering sekali digunakan dan memiliki berbagai perkembangan yang sangat cepat, karena dengan layanan ini kita bisa menerima informasi dalam berbagai format atau multimedia itu sendiri. Nah, untuk mengakses layanan www dari sebuah komputer yang disebut dengan www server ataupun web server digunakan program web client dan yang disebut juga web browser atau browser saja. Ya, web juga merupakan layanan internet yang dapat menampilkan berbagai halaman informasi dengan protokol HTTP or Hypertext Transfer Protocol. Nah, World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis research yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Untuk WWW ini, penggunaan harus menggunakan perangkat lunak atau software, yaitu web browser yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia, misalnya ya, yang paling familiar itulah Mozilla Firefox, Internet Explorer, Netscape, dan lain sebagainya. Selain itu, pengguna juga harus menentukan research mana yang akan ditampilkan dengan memasukkan alamat internet yang disebut dengan URL atau Uniform Research Locator. Nah, contohnya seperti www.yahoo.com atau www.kaca.co.id dan lain sebagainya. Sesuai pada pengalamatan itu sendiri. Nah, bagian yang ketiga yaitu client server. Client server adalah arsitektur jaringan yang memisahkan antara klien dan yang biasanya aplikasi yang digunakan oleh GUI atau usernya itu sendiri dengan server, gitu. Nah, ada beberapa perbedaan karakteristik, yaitu servis layanan. Yang pertama adalah servis layanan, hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda, seperti pemisahan fungsi yang berdasarkan ide layanannya, sebagai provider, klien atau klien sebagai konsumen. Kemudian yang kedua itu seperti sharing research atau sumber daya, di mana di sini bisa melayani beberapa klien pada waktu yang sama dengan meregulasi akses bersama untuk share sumber daya alam yang menjamin konsistensinya. Kemudian yang ketiga yaitu many-to-one relationship between client and server. Di sini klien selalu menginisiasikan dialog melalui layanan permintaan dan server menunggu secara pasti request dari klien. Dan yang ketiga itu seperti transparansi lokasi. Nah, di sini seperti proses yang dilakukan server boleh terletak pada mesin yang sama ataupun pada mesin yang berbeda melalui jaringan ataupun lokasi server yang harus mudah diakses secara mudah diakses dari klien itu sendiri. Nah, yang komponen yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini bagaimana hubungan ketiga komponen ini berjalan, begitu kan? Baiklah, WWW ini dapat menjadi contoh dari research sharing dengan teknologi client server. Karena kenapa? Karena WWW merupakan suatu ruang informasi yang digunakan oleh suatu pendeteksi global yang dialamatkan oleh URL atau Uniform Research Identifier yang berfungsi sebagai identifikasi sumber daya yang berguna, dan research sharing dengan teknologi client server karena World Wide Web atau www ini merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis research yang dapat ditampilkan oleh pengguna itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan penjelasan terakhir yang www ini dapat menjadi contoh research dari research sharing dengan teknologi client server. Nah, client server di sini merupakan arsitektur jaringan yang memisahkan antara klien atau sumber pemberi info, maksud saya peminta data atau sebagai konsumen yang menggunakan data itu sendiri, yang biasanya aplikasi dengan menggunakan GUI, dan server sebagai penyedia data, penyedia informasi. Nah, research adalah sumber, seperti yang saya jelaskan tadi, research yang merupakan sumber
segala hal yang dapat digunakan secara bersamaan dalam konteks jaringan komputer, dan sharing merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi file, perangkat, dan koneksi internet yang digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Itulah sebabnya www merupakan jaringan sumber informasi berbasis komputer yang dikombinasikan dengan multimedia. Ya, World Wide Web dapat menjadi contoh dari research sharing dengan teknologi client server, karena World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis research yang dapat digunakan oleh pengguna. Untuk itu, pengguna menggunakan perangkat lunak seperti yang saya jelaskan tadi, yang seperti penggunanya yang memasukkan alamat URL kayak www.yahoo.com. Ya. Kemudian selanjutnya, pada pembahasan tugas yang kedua yaitu referensi. Ya, penjelasan kedua yaitu referensi. Nah, di mana referensi yang digunakan ini adalah salah satu COU01, di mana COU01 ini adalah case yang kita ketahui case itu merupakan tempat media penyimpanan data. Dia adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya, yang letaknya dekat dengan si peminta data daripada penyedia data aslinya, atau COU01. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya itu sendiri lebih mahal atau diambil, misal karena waktu akses yang lebih lama mungkin, ataupun dengan komputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari teks itu sendiri. Ya, kemudian yang ketiga yaitu protokol untuk pendukung www. Ya, ini tugas ketiga di mana saya harus menjelaskan yaitu protokol-protokol apa saja yang pendukung WWW ini atau World Wide Web. Ya, kita harus ketahui dulu apa itu sih protokol, gitu kan? Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya suatu hubungan atau komunikasi atau interaksi dan perpindahan data antara dua atau lebih dari titik komputer yang ada. Kemudian protokol itu merupakan sebuah aturan yang mengatur atau mengizinkan tadi terjadinya komunikasi antar komputer begitu, baik satu komputer ataupun lebih dari dua komputer itu sendiri, di mana pada protokol ini dapat diterapkan pada perangkat keras ataupun perangkat lunak ataupun bahkan kombinasi dari kedua-duanya. Dan pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi pada perangkat keras. Ya. Protokol itu perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis. Kenapa? Karena untuk menspesifikasikan bagaimana untuk membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras atau hardware, protokol secara atau hardware, gitu kan? Protokol secara umum itu dulu digunakan untuk pada komunikasi yang real time atau waktu yang nyata, di mana standar yang digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk penyimpanan data dalam jangka waktu yang panjang. Ya, inilah tadi hubungan antara protokol dan WWW itu sendiri, di mana protokol adalah yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu seperti komunikasi audio, video, dan data real time atau waktu yang nyata. Nah, melalui jaringan berbasis paket atau packet based network itu sendiri. Ya, jaringan tersebut
cara lain seperti internet protokol atau IP yang biasa kita dengar sudah asing lagi dari kita, seperti juga internet packet exchange atau IPX, local area network atau LAN, enterprise network atau EN, metropolitan area network MAN, dan wide area network atau WAN. Ya. Nah, pada protokol-protokol itu sendiri berbagai macam jenis yang ada. Seperti pada ini yang pertama yaitu protokol TCP atau IP, di mana protokol TCP IP ini merupakan standar komunikasi yang data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Nah, ada juga yang dibilang protokol multimedia network dan QoS, ada juga wireless network, di mana jaringan dibentuk dengan menggunakan transmisi radio baik pendek maupun sedang, seperti contohnya ini. Contohnya kamera, kemudian ada kamera sebagai sumber pemberian media yang berupa gambar gitu, visual, kemudian ada encoder sebagai penyedia pengubah gelombang yang maksudnya sinyal ke server ini media kemudian server, kemudian dia berlanjut kepada web server, dia masuk ke dalam jaringan web server itu sendiri. Nah, digunakan pada web server, kemudian dia berlanjut kepada klien. Nah, di sini adalah gambaran contoh dari pembahasan saya sebelumnya yang tadi itu merupakan penggunaannya. Seperti di sini ada kamera. Kamera ini ada menangkap gambaran visual yang dimasukkan ke dalam encoder dan dirubah menjadi sinyal transmisi yang masuk ke dalam server menjadi sendiri, karena ini merupakan media visual. Kemudian dilanjut kepada web server untuk yang masuk ke dalam web server itu sendiri, kemudian diakses diminta oleh klien itu sendiri atau user pengguna yang diminta langsung dari server web. Nah, kemudian contoh lainnya pada protokol yaitu oscillator protokol. Oscillator protokol itu terdiri dari 7 lapisan itu sendiri, seperti data link layer, kemudian network layer, kemudian transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Itu adalah 7 layer pada OSI itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada juga dikenal sebagai hypertext transfer protocol. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu HTTP itu sendiri, di mana ini merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. Nah, protokol ini adalah protokol yang ringan, tidak berstatus dan tidak bergenerik, yang dapat digunakan pada berbagai macam tiap dokumen yang ada. Nah, itulah tadi macam-macam dari pembahasan saya mengenai jenis-jenis protokol itu, jenis-jenis dari protokol itu sendiri, dan saya setelah juga tadi membahas mengenai apa itu protokol yang merupakan pendukung dari WWW. Kemudian yang kedua saya menjelaskan bagaimana referensi itu tentang COU01 sebagai case. Kemudian yang pertama tadi itu mengenai penjelasan antara keempat komponen yang dimana ada resource sharing, WWW, dan kemudian client server, kemudian komponen cara terhubung antara ketiga komponen yang penting utama tadi tersebut. Mungkin di sini sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching.